Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Oke, alhamdulillah ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan siapkan alat tulis dan fokus kalian ya untuk pembelajaran kali ini. Oke, di sini Ibu akan menunjukkan. Coba ya diperhatikan dulu gambar ini. Jadi menurut kalian ya, mengapa kerjasama itu penting dalam mencapai suatu tujuan? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa enggak? Mbak Karin tahu? Silakan. Apakah ada yang tahu? Belum ya? Kalau belum, Ibu kasih tahu ya. Jadi kenapa kerjasama itu penting ya dalam mencapai suatu tujuan? Karena kan jadinya kerjasama itu kan lebih mudah ya, dan tujuan itu lebih tercapai, lebih cepat tercapai, begitu ya. Mohon maaf. Dan kemudian jadi kita kali ini tuh akan mempelajari soal perilaku kolaboratif dan fastabiqul khairat. Jadi Ibu harap nanti setelah pembelajaran kali ini kalian itu bisa memahami makna dan pentingnya kedua perilaku ini, dan juga bisa menganalisis atau menentukan contoh dari kedua perilaku ini khususnya di lingkungan madrasah atau lingkungan sekolah. Begitu ya. Oke, kita masuk ke pematerian pertama mengenai perilaku kolaboratif. Jadi dari segi pengertian kolaboratif ini itu adalah sikap sikap bekerja sama atau saling membantu, dan juga biasanya itu kayak berbagi tugas gitu loh, sehingga nantinya itu tujuan pembelajarannya itu bisa tercapai. Mohon maaf, tujuan bersamanya itu bisa tercapai, karena kan pastinya kita kalau berkelompok itu kan mempunyai tujuan bersama gitu ya, dan berharapnya itu tujuannya itu bisa tercapai gitu. Dan pentingnya perilaku kolaboratif itu bisa membentuk sikap tadi saling membantu, kemudian tanggung jawab pada setiap individunya, begitu ya. Kemudian selanjutnya itu ada dalil dari perilaku kolaboratif dan juga contohnya. Dalilnya ini terdapat pada Quran surah Al-Maidah ayat 2. Ya, di sini ada potongannya ya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya. Jadi intinya pada surah ini itu Allah memerintahkan kepada setiap manusia itu untuk tolong menolong dalam kebaikan gitu. Nah, contoh perilaku kolaboratif yang mungkin anak-anak semua bisa temui ya, atau bahkan pernah alami itu ketika kalian itu berdiskusi kelompok gitu ya di dalam kelas, itu merupakan salah satu contoh perilaku begitu. Kemudian yang kedua mengenai perilaku fastabiqul khairat. Jadi dari segi pengertian, fastabiqul khairat itu sikap untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, dan dimana itu memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain, begitu ya. Dan pentingnya perilaku ini itu bisa membentuk semangat setiap manusia itu untuk berbuat kebaikan, begitu ya. Ada dalilnya juga ya, dan juga contohnya. Dalilnya itu terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 148. Ya, ini potongannya juga. Ibu ambil di bagian yang ini, Bismillahirrahmanirrahim, fastabiqul khairat, yang artinya kan maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Jadi dalam surah ini itu Allah memerintahkan agar setiap orang itu bisa berlomba-lomba dalam kebaikan begitu, dan contohnya itu kayak rajin belajar dan menuntut ilmu, seperti itu ya. Kemudian Ibu ingin membagikan LKPD ya kepada kalian semuanya. Untuk kelompok 1 ya. Ini kelompok 2, kelompok 3. Jadi untuk kelompoknya ini depan belakang ya, 4 anak atau 3 anak ya, karena kan itu kurang. Silahkan bisa dibaca ya situasinya, kemudian jawablah 2 pertanyaan tersebut. Seperti itu. Oke. Gimana dari kelompok kalian? Apakah contoh dari kolaboratif itu apa? Bekerja sama, Bu. Oke, betul ya. Nanti bisa dilanjutkan, begitu juga nulis alasannya gitu ya. Oke, kemudian yang kelompok 3. Ya, Ibu maaf saya masih sedikit bingung. Oke. Berarti
Agar memudahkan untuk mengenai kolaboratif itu kerjasama gitu ya Bu? Iya betul. Jadi gampangnya itu kata kuncinya itu kerjasama gitu kalau kolaboratif. Terima kasih Bu. Ini ada yang dibingungkan atau tidak? Tidak ya. Oke. Oke, mungkin waktunya sedikit itu. Silakan ya. Bagi Mbak Diska, silakan maju. Ya, ini sepertinya ingin maju ya untuk mempresentasikan. Jadi dipersilakan. Cukup nomor satunya aja ya Mbak. Jawaban nomor 1 yaitu perilaku kolaboratif adalah sikap bekerja sama dan saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan fastabiqul khairat adalah berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Keduanya penting karena dapat membangun kerjasama, kepedulian, dan mendorong seseorang untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Oke, beri tepuk tangannya untuk Mbak Diska. Oke, Mbak Diska. Jadi ya pada intinya itu kolaboratif itu kan bekerja sama gitu ya, saling membantu. Sementara kalau fastabiqul khairat itu kan berlomba-lomba dalam kebaikan begitu ya. Mungkin ya itu yang bisa kita simpulkan bersama ya. Kalau kolaboratif itu kata kuncinya tadi kerjasama atau saling membantu, dan itu biasanya dalam kebaikan juga. Kalau fastabiqul khairat kita itu berlomba-lomba juga dalam kebaikan gitu ya perbedaannya. Nah, ada satu pertanyaan dari Ibu. Menurut kalian semua nih, apa yang dapat kita lakukan ya dari kedua perilaku tersebut gitu, contohnya gitu loh di lingkungan madrasah atau sekolah? Ada yang bisa menjawab? Silakan Mbak Rizka. Membantu teman belajar Bu. Iya, tepat sekali ya, karena kan membantu itu kan bagian dari fastabiqul khairat ya, karena kan kita berbuat baik gitu loh dengan membantu teman yang mungkin mengalami kesulitan begitu ya. Jadi Ibu harap juga setelah pembelajaran kali ini tuh kalian bisa kayak menerapkan perilaku ini ya, kolaboratif sama fastabiqul khairat. Karena kan ini tidak jauh-jauh dari kalian ya, dan kalian pasti kayak pastinya sering mengalami gitu ya, apalagi tadi kan dalam kelas ya berdiskusi begitu. Mungkin itu saja ya, dan Ibu sebelumnya juga mengapresiasi tadi kepada Mbak Diska kelompok 2 sudah maju, kemudian semua kelompok ya karena sudah mau berpartisipasi atau aktif dalam berdiskusi gitu ya. Ibu cukupkan, tapi sebelum itu mari kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Ibu tutup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum. 3,5 menit lagi. Kalimanya apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya nih hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Hadir semua. Alhamdulillah hadir semua ya. Sebelum masuk ke materi, Ibu punya satu pertanyaan, siapapun bebas boleh menjawab ya. Ini pertanyaannya sangat gampang kok ya. Jadi pertanyaannya itu, pernahkah kalian meminjamkan uang kepada teman kalian, misalnya nominalnya 10.000 dan harus dikembalikan 12.000? Pernah apa enggak? Tidak ya, semoga tidak. Nah, kalau pernah itu hukumnya apa sih menurut kalian? Hukumnya haram. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang riba ya. Tujuan pembelajarannya untuk apa?
supaya kalian itu bisa paham apa itu riba dan dapat membedakan 4 jenis riba beserta contohnya. Selain itu kalian juga bisa menyebutkan 2 hikmah dilarangnya riba. Nah, jadi secara bahasa riba berarti tambahan atau aziyadah atau kelebihan. Nah, dalam istilah syariat Islam, riba adalah tambahan atau kelebihan pengembalian atas pinjaman pokok yang diisyaratkan di awal atau perbedaan nilai dalam pertukaran barang sejenis yang tidak adil dan diharamkan secara tegas. Nah, selanjutnya dasar hukum riba nih menurut Al-Quran dan ijma para ulama tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas ila akhiri ayat. Berhubung ini ayatnya terlalu panjang, jadi ibu ambil hanya sebagian. Nah, ayat ini menjelaskan apa sih? Jadi ayat ini tuh menjelaskan Allah Subhanahu wa taala itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, sanksi akhiratnya kepada pelaku riba itu dibangkitkan dalam keadaan sempoyongan seperti kesurupan setan. Nah, batas tegasnya itu bantahan tegas, jual beli tidak sama dengan riba karena riba bersifat menzolimi. Yang terakhir itu solusinya, pelaku yang melakukan riba itu kalau bertobat ia akan diampuni, dan kalau mengulangi kesalahannya lagi ia akan diancam neraka. Nah, macam-macam riba itu ada apa aja sih? Jadi macam-macam riba itu ada 4. Yang pertama itu riba fadl atau riba kelebihan tukar menukar. Contohnya kalian itu menukar 10 gram emas lama dengan 12 gram emas baru. Nah, yang 2 ini termasuk riba. Nah, yang kedua itu riba nasiah atau riba penundaan denda waktu. Contohnya itu kalian meminjam uang 1 juta. Nah, akan dikembalikan semisal bulan besok, tetapi ternyata bulan besok itu kalian belum bisa membayar. Nah, si peminjam ini menjanjikan akan ditambahi 2 juta lagi sehingga dikembalikannya 12 juta. Nah, yang 2 juta ini termasuk riba. Setelahnya itu ada riba kordi atau riba keuntungan pinjaman, yang dimana itu semisal kalian meminjamkan uang 500 tapi dengan syarat kembalinya itu 550. Nah, yang 50 ini termasuk riba. Nah, yang terakhir itu ada riba yad atau riba penyerahan berjeda. Semisal kalian itu menukar dolar dengan rupiah. Rupiahnya sudah di tangan kalian tetapi dolarnya itu belum ready. Nah, itu dinamakan riba yad. Nah, selanjutnya di sini ada hikmah dilarangnya riba. Yang pertama itu menghindari tipu daya antar sesama manusia. Yang kedua itu membuka pintu kebaikan. Yang terakhir itu ada melakukan praktik jual beli dan utang piutang secara baik menurut Islam. Nah, ada 2 pertanyaan. Siapa di sini mau menjawab? Yang pertama itu ada pertanyaan, mengapa Islam melarang keras transaksi riba padahal riba dan jual beli sama-sama memberikan keuntungan uang? Ya, silakan Mbak Diska. Ya, Ibu, karena jual beli itu dilakukan atas dasar suka sama suka dengan pertukaran barang atau jasa yang adil, sedangkan riba sifatnya itu memeras dan merugikan orang yang sedang butuh bantuan tanpa ada kompensasi barang atau jasa yang sebenarnya. Baik sekali ya jawabannya, Masya Allah Pak. Tepuk tangan untuk Mbak Diska. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nomor 2, silakan, ada yang mau menjawab? Saya Bu, boleh Bu, itu bukan riba karena kedua belah pihak sama-sama ikhlas dan ridho menukarnya. Iya, baik sekali jawabannya ya, karena Mbak Sela itu melihat dari sisi keikhlasan. Tetapi jawaban Mbak Sela masih kurang tepat. Tetapi tidak apa-apa ya Mbak Sela ya. Tepuk tangan juga untuk Mbak Sela. Apakah ada yang mau menjawabnya lagi? Silakan Mbak Nia. Itu termasuk riba Bu, ribanya itu riba fadl karena barang jenis sejenis atau uang dan uang nilainya sama. Jika beda 100.000 dengan 10.000 itu seperti 10.000. Itu hukumnya haram atau riba walaupun sama-sama ikhlas. Ya, hebat sekali jawabannya Mbak siapa? Mbak Nia. Tepuk tangan untuk Mbak Nia. Nah, selanjutnya ini ada lembar LKPD di mana ada studi kasus yang akan kalian selesaikan. Ini baca sampai sini. Dibaca sampai. Oke, silakan. Sudah selesai?
Silakan untuk kelompok B mempresentasikan hasil diskusinya ya. Ya, jawabannya itu hukumnya tidak diperbolehkan atau haram, Bu. Alasannya itu karena terdapat syarat pengambilan manfaat atau tambahan keuntungan sebesar 50.000 yang ditarik dan transaksi pinjam meminjam uang. Iya. Analisis dari kelompok B sudah baik sekali ya, hebat sekali, tepuk tangan untuk kelompok B dong. Ya, terima kasih. Jadi kesimpulan pada materi hari ini itu, riba itu perbuatan yang dilarang oleh umat Islam. Nah, siapa yang melakukan riba itu akan mendapat dosa. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, untuk PR minggu depan kalian catatkan perbuatan yang kalian pernah lihat yang apabila itu ada orang melakukan riba di mana saja, dicatat di buku catatan dan dikumpulkan minggu depan. Terima kasih atas partisipasinya untuk hari ini ya. Untuk semangatnya hari ini terima kasih. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ibu tutup pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, wah hari ini meja kalian rapi banget ya, mulai dari meja yang depan, belakang. Wah, keren banget anak ibu hari ini. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu mau menyampaikan kembali ya terkait kesepakatan kelas kita di minggu lalu. Jadi, nanti saat pembelajaran berlangsung, silakan HP kalian disimpan dulu di dalam tas. Nanti ketika Ibu memperbolehkan, silakan bisa dibuka. Bisa dipahami? Oke. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai materi akidah akhlak, yaitu mengenai menghindari dosa besar durhaka kepada kedua orang tua. Nah, setelah pembelajaran ini selesai, Ibu harap nanti kalian mengetahui apa sih bentuk durhaka dan dampaknya seperti apa, seperti itu. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu ada sebuah pertanyaan. Jadi, pertanyaannya itu, anak-anak, kenapa sih ridho Allah itu tergantung pada ridho kedua orang tua? Ada yang mau menanggapi? Ya, Mbak Karin. Iya, silakan. Karena pengorbanan orang tua itu untuk anaknya sangat luar biasa, Ibu. Allah memuliakan kedudukan orang tua dan menjadikan ridhonya tergantung pada ridho orang tua. Oke, betul banget ya tadi jawaban dari Mbak Nia. Karena orang tua kita itu sudah mengorbankan semuanya yang terbaik untuk anaknya. Nah, jadi anak-anak, Ibu itu ada sebuah video. Nanti silakan kalian bisa amati video ini dengan baik. Bro, minta uang. Kan tadi habis subuh sudah minta dah. Cuma 20.000 buat ngopi rokok dah habis. Ibu belum ada nak. Nanti ya, insya Allah. Ibu selalu aja gitu. Kenapa sih nasibnya mesti jadi anak ibu? Ya Allah nak, bicara apa kamu? Yang habisnya ibu hidupnya selalu susah, nggak seperti ibu-ibu yang lain.
Kalau disuruh milih, ibu juga pengen jadi orang kaya, nak. Tapi Allah Maha tahu jika kondisi seperti ini adalah yang terbaik buat kita. Udah, alasan aja. Gue gak mau tahu kasih uang sekarang. Gak ada, nak. Tinggal ini aja untuk beli beras sama telur buat makan nanti sore. Ya udah, ini aku pakai dulu. Ibu bisa cari lagi. Ya Allah, tolong berikan kesabaran dan kekuatan pada hamba-Mu ini, dan maafkanlah sikap anakku. Mungkin dia belum mengerti. Oke, Mbak April, ngobrolnya nanti dulu ya. Oke, tadi kan Ibu sudah menampilkan sebuah video. Nah, dari video tersebut, kira-kira kenapa ibunya itu tadi merasa sedih? Karena perkataan anaknya yang menyakitkan, Bu. Oke, betul ya. Karena perkataan anaknya itu tadi menyakiti hati ibunya. Jadi ibunya itu merasa sedih. Nah, perkataan dan perbuatan apa saja dari tokoh anak tersebut yang termasuk perbuatan durhaka? Ada yang mau menjawab? Ya, Mbak Karin. Dia memaksa meminta uang untuk rokok, terus membentak ibunya dan membanding-bandingkan ibunya dengan orang lain, Bu. Ya, betul jawabannya Mbak Karin. Nah, kemudian apa sih dampak dari perbuatan anak tersebut? Ada yang mau menjawab? Oke, tadi kan Mbak Karin sudah menjawab ya. Sekarang Ibu kasih kesempatan buat yang lain. Silakan Mas Fatan. Jadi Bu, dampaknya bisa mendapat muka dari Allah, Ibu. Oke, betul ya jawaban dari Mas Fatan. Nah, jadi anak-anak berbuatan durhaka kepada orang tua itu ada banyak macamnya, seperti berkata kasar, membentak orang tua, tidak mengakui kedua orang tua, dan melantarkan orang tua di masa tua. Nah, jadi anak-anak untuk menambah pemahaman kalian, Ibu akan membagikan LKPD. Jadi nanti kalian bisa dibaca ya dengan seksama. Nah, nanti silakan dijawab di lembar yang sudah disediakan. Nanti dikumpulkan di meja Ibu minggu depan. Oke, bisa dipahami? Oke, anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kalian hebat sekali. Terima kasih atas partisipasi dan keaktifan kalian serta ketertiban untuk pembelajaran hari ini. Semoga kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, mari kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Testik. Cek. Udah ya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Oke, sebelum babak dimulai, di sini ada yang nggak berangkat nggak ya? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini Bapak akan menjelaskan konsep zakat dan infak. Apa itu sih zakat?
dari teman-teman ada yang tahu nggak itu apa itu zakat? Saya Pak. Oke. Jadi zakat adalah kewajiban dengan ketentuan tertentu, sedangkan infak bersifat lebih fleksibel dan tidak terikat hisab maupun haul. Oke, betul. Untuk zakat itu terdiri dari ada zakat fitrah dan zakat mal. Terus infak itu ada yang tahu infak nggak teman-teman? Karena agar dana zakat itu benar-benar sampai kepada orang yang berhak dan memberikan manfaat yang maksimal. Oke, betul. Terus selanjutnya ada infak itu tidak terikat dari nisab, haul maupun jumlah tertentu. Terus mustahik atau 8 golongan penerima zakat. Itu ada 8 dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Yang pertama ada fakir, miskin, amil, mu'alaf, riba atau hamba sahaya atau perbudakan, terus holim, orang yang berutang, dan yang terakhir ada fisabilillah dan ibnu sabil. Mengapa itu zakat itu dan infak itu penting? Dari teman-teman ada yang tahu nggak? Oke, zakat itu bukan hanya kewajiban ibadah saja, tetapi juga memiliki fungsi sosial. Infak itu melatih kepedulian dan kedermawaan secara berkelanjutan. Terus pengelolaan yang baik dapat membantu masyarakat yang membutuhkan. Yang terakhir ada zakat dan infak dapat menjadi sarana mengurangi kesenjangan ekonomi. Oke, Pak Guru ingin bertanya kepada Mbak Reliva ya. Apa perbedaan utama antara zakat dan infak? Jadi zakat adalah kewajiban dengan ketentuan tertentu, sedangkan infak bersifat lebih fleksibel dan tidak terikat hisab maupun haul. Betul sekali, beri tepuk tangan kepada Mbak Reliva. Terus yang kedua, Mas Fatan. Jadi agar dana zakat itu benar-benar sampai kepada orang yang berhak dan memberikan manfaat yang maksimal. Oke, mungkin cukup sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf karena waktu sudah mau habis. Bapak tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran ya, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, apakah hari ini hadir semua? Oke, baik, sebelum kita ke materi, kita ice breaking dulu ya teman-teman. Ibu contohin dulu ya. Kalau ibu bilang tepuk 1, yes. Oke, tepuk 2, tepuk 3,
Siu, bisa? Coba semuanya berdiri, ya. Oke, fokus ya. Berdiri semuanya. Oke, tepuk 1. Yes, tepuk 2. Tepuk 3. Siu. Oke, tepuk 1, 2, 3. Yes. Siu. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, hari ini kita akan belajar materi yaitu dengan seni Islami kehidupan semakin harmoni. Nah, tujuan pembelajaran ini adalah agar kalian itu mampu memahami pengertian, pandangan Islam, batasan dan bentuk ekspresi seni Islami, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum masuk ke materi, Ibu ingin bertanya ya, menurut kalian, apakah semua seni itu boleh dilakukan dalam Islam? Silakan, Linta. Menurut saya, tidak semua seni boleh dilakukan dalam Islam, karena seni harus sesuai dengan ajaran Islam dan membawa kebaikan. Ya, betul sekali. Terima kasih Mbak Eri. Betul ya, seni dalam Islam tetap diperbolehkan, tetapi harus sesuai dengan ajaran Islam dan membawa kebaikan. Nah, materi yang pertama itu ada pengertian seni Islami. Nah, seni adalah ekspresi perasaan manusia tentang kebaikan dan keindahan. Seni Islami adalah seni yang mengandung nilai-nilai Islam dan menyampaikan pesan kebaikan. Selanjutnya ada pandangan Islam tentang seni. Nah, kebutuhan akan seni merupakan fitrah atau bagian dari sifat alami manusia. Islam membolehkan umatnya berkarya dan berkreasi melalui seni selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, karya seni yang mengajak kepada perbuatan buruk atau melanggar ajaran Islam tidak diperbolehkan. Nah, seni merupakan bagian fitrah manusia. Namun tetap seni merupakan bagian dari fitrah manusia. Nah, Islam membolehkan berkarya seni selama sesuai dengan ajaran Islam dan membawa kebaikan. Sebaliknya, seni yang mengandung hal buruk itu tidak diperbolehkan. Ya, selanjutnya itu ada batasan-batasan Islam dalam berseni, yaitu ada 7 ya teman-teman. Yang pertama itu sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Rasul. Yang kedua itu tidak membuat seseorang menjadi sombong. Yang ketiga itu menjaga sopan santun dan akhlak yang baik. Yang keempat itu menutup aurat dan menghindari hal-hal yang tidak pantas. Dan yang kelima itu tidak meniru budaya atau kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dan yang keenam itu tidak mengandung kata-kata, gerakan atau karya yang mengajak kepada keburukan. Yang ketujuh itu dilakukan dengan tidak berlebihan sehingga tidak melalaikan kewajiban kepada Allah SWT. Nah, anak-anak di zaman sekarang kan seni itu banyak dilakukan melalui media sosial ya, seperti video atau konten kreatif. Namun kita tetap harus mengikuti batasan Islam yaitu membuat konten sesuai ajaran Al-Quran dan Sunnah ya, tidak menjadikan kita sombong karena karya yang dibuat dan serta tetap menjaga sopan santun dan akhlak yang baik. Ya, yaitu selanjutnya ada ekspresi seni Islami. Yang pertama itu ada seni baca Al-Quran, yaitu membaca Al-Quran dengan suara yang indah sesuai tajwid sehingga menumbuhkan ketenangan dan kecintaan terhadap Al-Quran. Yang kedua itu ada seni kaligrafi, yaitu seni menulis ayat Al-Quran atau tulisan Arab dengan indah sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai Islam. Yang ketiga itu ada seni arsitektur, yaitu seni menciptakan bangunan yang indah dan nyaman seperti masjid yang menjadi tempat ibadah dan mempererat hubungan antar umat. Dan yang keempat itu ada seni musik, yaitu seni musik yang berisi pesan kebaikan dan nilai-nilai Islam sehingga dapat memberikan inspirasi bagi pendengarnya. Baik, Ibu sudah menyiapkan LKPD ya, silakan kalian kerjakan secara berkelompok ya. Silakan bentuk 2 kelompok. Silakan kelompok 1 menjawab soal nomor 1. Silakan kelompok 2 menjawab soal nomor 2. Kerjakan ya. Oke, udah selesai? Sudah.
Oke, Ibu minta perwakilan kelompok untuk menjawab hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Contohnya itu ada kaligrafi, tilawah Al-Quran, dan arsitektur Islam, Bu. Ya, betul sekali. Contoh tersebut itu merupakan bentuk seni yang memiliki nilai keindahan dan sesuai dengan ajaran Islam. Silakan kelompok 2. Untuk jawaban nomor 2 itu karena seni harus membawa kebaikan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, Bu. Ya, betul sekali. Dalam seni kita bebas berkreasi, tetapi harus sesuai dengan ajaran Islam dan membawa kebaikan. Ya, jadi dapat kita simpulkan ya teman-teman bahwa seni merupakan bagian dari fitrah manusia. Dalam Islam, seni diperbolehkan tetapi harus sesuai dengan ajaran Islam. Baik, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ya. Baik, jika tidak ada, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya. Cek, aman. Udah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik ya. Semangat gak hari ini? Semangat. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Baik, minta ketua kelas untuk menyiapkan doa. Untuk seluruhnya, kita mulai. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak mau lihat kalian ada yang nggak berangkat hari ini? Hadir semua ya, alhamdulillah. Jadi kita semangat ya untuk pelajaran hari ini. Oke. Jadi sebelum kita masuki materi, Bapak akan ice breaking dulu ya. Berdiri coba. Kita mau melakukan tepuk semangat. Ayo. Baik. Ayo, tepuk semangat. Semangat. Oke. Terima kasih anak-anak. Baik, kita melanjutkan materi pada pagi hari ini ya anak-anak. Baik, pengertian ghibah secara bahasa, kata ghibah itu berasal dari bahasa Arab khaba yakhibu, yang berarti tidak hadir, berada di belakang atau tidak tampak dari kata. Jadi di sini ghibah ini membicarakan orangnya tidak ada di depan kita. Justru kita sering ngomongin itu di belakang. Paham kan? Oke. Jadi secara istilah menurut syariat Islam, ghibah adalah menyebutkan atau membicarakan sesuatu tentang kekurangan, keburukan atau aib seketika orang itu tersebut tidak hadir. Jadi kalian mengomongin orang ini tentang kejelekannya, misal, oh orang ini kejelekannya ini, aku mau umbar-umbar orang lain, tapi itu tidak sesuai fakta. Paham kan? Nah, jadi itu ghibah ya anak-anak. Baik, kemudian di sini ada dalil Al-Qur'an tentang larangan ghibah. Minta tolong untuk Mbak Eri untuk membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Yang artinya, wahai orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebagai prasangka itu dosa. Janganlah mencari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudara
saudaranya yang sudah mati, tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Nah, gitu teman-teman anak-anak. Jadi hibah di sini jauhi ya di ayat ini menjelaskan menjauhi berprasangka yang tidak baik kepada teman, tetangga atau saudara kalian. Sesungguhnya prasangka itu dosa. Jadi kalian tuh kalau mempunyai prasangka itu harus yang baik-baik, jangan yang jelek-jelek, jangan yang seperti tidak sesuai fakta gitu. Oke. Di sini juga terdapat dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Mbak Eri. Atadruna malgiyah qalullahu rasulullahu a'lamu qala dzikruka akhaka bima yakrah. Artinya, tahukah kalian apakah ghibah itu? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang tidak ia sukai. Baik, di sini itu Rasulullah itu menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang tidak kayak. Jadi gini, jadi kalian semisal mempunyai saudara atau teman kalian tidak kalian suka, itu jangan kalian jangan ceritakan keburukannya dia kepada orang lain tidak sesuai oleh fakta yang kalian ketahui. Paham kan? Oke, dari sini. Nah, di sini ayo kita ngelihat video hibah ya. Ipi, udah tahu nggak gosip terbaru? Weh, cakep-cakep. Apaan tuh? Kamu tahu kan si Caca? Dengar-dengar dia suka ketemuan sama cowok, boy. OMG banget sih, senow depan gue gak salah niat kemarin jadi antarin cowok ke sekolah, coy. Nah kan, valid info yang gue dapetin. Kok gitu ya si Caca? Kayaknya sih alit, tapi banyak cowoknya. Nyari Weh, pada gimana nih? Bagus. Suka lo aku kalau manusia macam nih. Padahal nih ya, dia pernah bilang gak mau pacaran, coy. Lanjut terus, makin banyak lo temanku di neraka nanti. Oke, kalau kalian suka menggebah, itu tuh nanti kalian akan seperti ini. Pasti nanti Oke, jadi kalian kalau sering menghibah, itu yang pertama mendapat berkat dari Allah. Jadi Allah itu marah kepada kalian kalau suka menghibah. Yang kedua, menghapus pahala amal kebaikan. Misal kalian sudah memberikan apa kebaikan itu, kalian mesti kepotong. Terus yang ketiga, menimbulkan permusuhan. Jadi kalian awalnya kalian pada ini tuh jadi nggak sering berantem gitu. Terus yang ketiga cara menghindari hibah. Yang pertama, berpikir sebelum bicara. Yang kedua ada membiasakan berkata baik kata diam, tidak mencari kesalahan orang lain. Jadi, baik, terima kasih. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, apa kabarnya kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi di sini
kita akan mempelajari tentang menjadi generasi yang toleran. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya nih, di antara kalian ada nggak yang pernah berbeda pendapat dengan temannya? Ada nggak? Ada, silakan Mbak Sela, boleh diceritakan pengalamannya? Pernah Bu, waktu itu saya sama Rizka berbeda pendapat soal tugas kelompok, tapi akhirnya kita diskusikan bersama. Oke, itu termasuk sikap yang baik ya. Nah, dari cerita Mbak Sela tadi ya, kenapa sih kita itu perlu untuk menghargai pendapat orang lain walaupun berbeda dengan pendapat kita? Ada yang mau berpendapat? Ya, silahkan Mbak Eri. Ya, supaya tidak ada pertengkaran Bu, dan kita tetap bisa berteman dengan baik. Iya, supaya kita tidak ada pertengkaran ya. Terima kasih Mbak Eri, bagus banget jawabannya. Oke, Ibu. Sebentar ya. Jadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini kita kan akan mempelajari toleransi. Nah, yang pertama kalian mampu menjelaskan pengertian toleransi menurut Islam. Yang kedua kalian mampu untuk menganalisis permasalahan sikap toleransi. Yang ketiga kalian dapat menyajikan solusi dan menunjukkan komitmen bertoleransi. Nah, di sini ada studi kasus ya tentang permasalahan toleransi yang ada di lingkungan sekolah yang nantinya kalian akan kerjakan bersama secara berkelompok. Oke, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya sebelum kalian mengerjakan tugasnya. Nah, di sini ada pengertian toleransi. Jadi toleransi itu dalam bahasa Arab adalah tasamuh yang artinya lapang dada, bermurah hati, dan bersikap saling memudahkan. Nah, secara istilah, toleransi yaitu sikap menghormati, menghargai, dan menerima adanya perbedaan pendapat, keyakinan budaya, maupun kebiasaan orang lain tanpa memaksakan kehendak atau merendahkan pihak yang berbeda. Jadi toleransi itu kita menghargai adanya keberagaman gitu, yang ada di lingkungan kita, yang ada di kehidupan sehari-hari gitu. Nah, adapun dalil dari toleransi yang pertama ada dari Quran surat Al-Kafirun ayat 6. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin, ya. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Yang kedua ada Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy. Artinya, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah dijelaskan perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Selanjutnya ada toleransi intern umat Islam. Nah, toleransi ini tuh artinya kita menghargai perbedaan yang ada dalam satu agama yang sama. Nah, contohnya tuh seperti yang sering kita alami tuh kayak sholat tarawih antara Muhammadiyah dan NU. Nah, itu kan sering beda ya. Kalau Muhammadiyah itu biasanya 8 rakaat tarawih, 3-nya witir jadi 11. Kalau NU kan ada 23. Oke. Selanjutnya ada toleransi antar umat beragama. Nah, toleransi antar umat beragama itu kita menghargai perbedaan antar umat beragama yang berbeda. Contohnya seperti ya agama Islam dengan yang bukan Islam, seperti itu ya. Kita tidak memaksakan ajaran, kita harus menghormati ibadah agama orang lain. Oke. Selanjutnya Ibu akan membagikan tugas soal LKPD ya, dibagi 2 kelompok. Ini kelompok 1, yang ini kelompok 2. Oke, dikerjakan ya, kalian dibaca petunjuknya baik-baik, dikerjakan bersama. Setelah itu nanti kalian akan perwakilan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Gimana Mbak Sela? Udah menemukan jawabannya ya? Sudah Bu. Oke, ini dilanjut lagi ya sama Mas Radit. Ayo dibantuin ini Mbak Sela. Gimana Mbak Diska, udah? Udah ya? Mas Fatan, jangan ketawa terus. Dibantuin dong. Ya udah selesai semuanya? Oke, sekarang Ibu mau perwakilan dari satu kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Silahkan untuk Mbak Diska, kelompoknya Mas Fatan, boleh perwakilan. Di situ aja nggak apa-apa, boleh? Untuk keseluruhan kelompok, kami menyimpulkan bahwa toleransi sangat penting untuk menciptakan suasana yang harmonis dan nyaman di kelas.
Perbedaan adalah anugerah dari Tuhan yang harus disyukuri. Dengan saling menghargai dan memahami, kita bisa berteman dengan siapa saja tanpa memandang perbedaan, sehingga tercipta kerukunan dan persatuan. Oke, terima kasih ya Mbak Diska atas penyampaian dari hasil diskusi kelompok kalian, sangat bagus sekali. Jadi anak-anak, kita harus menghormati adanya perbedaan, entah itu dari perbedaan agama, budaya, ataupun suku. Kita tidak boleh kayak kamu nggak boleh seperti ini, kamu nggak boleh seperti ini, harusnya seperti ini, itu tuh nggak boleh, karena kita memiliki haknya masing-masing. Oke, mungkin itu saja ya pembelajaran hari ini dari Ibu. Terima kasih karena kalian sudah berpartisipasi aktif, semangat sekali pada pagi hari ini. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum menjawab kabar dari Ibu, disamakan dulu ya jawabnya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Bisa. Oke, apa kabarnya teman-teman pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, sebelum memulai pembelajaran, kita membaca basmalah secara bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Sebelum Ibu memasuki sesi pembelajaran, Ibu mau bertanya nih kepada teman-teman semua. Pernahkah kalian berada di situasi ketika teman kalian mengajak sesuatu pada hal yang tidak baik? Pernah? Pernah. Oke. Nah, menurut kalian jika ada seorang muslim atau teman kalian yang terjerumus ke dalam perilaku yang tidak baik, keputusan apa yang kalian ambil? Menolak dengan baik. Oke, baik. Bagus. Tepuk tangan untuk Eri sudah berani menjawab. Jadi hari ini pembelajarannya yaitu mengenai perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Harapan teman-teman bisa mengetahui apa saja perilaku-perilaku yang menyimpang dalam pergaulan remaja. Lanjut ya, teman-teman bisa dilihat di sini. Menurut kalian di sini ada dua gambar. Fenomena apa yang menurut kalian amati? Tawuran. Hal yang tidak baik. Hal yang tidak baik. Terus tawuran. Minum-minuman keras. Dan gambar. Oke. Nah, itu masih kurang tepat ya dari Mbak Diska. Kalau jawabannya tersebut itu yang nomor 2 itu tawuran. Tapi tidak apa-apa, kita beri tepuk tangan dulu untuk Mbak Diska karena sudah berani menjawab. Oke. Ya, jadi ini ada mabok sama tawuran ya, teman-teman. Pengertiannya di sini, jadi minuman keras itu minuman yang memabokkan, menjadikan peminumnya itu tidak terkendali dari segi sikap dan segi pikirannya. Selanjutnya ada tawuran. Kalau tawuran itu perkelahian antara kelompok yang ditandai dengan aksi saling menyerang satu sama lain dengan menimbulkan keresahan untuk masyarakat. Selanjutnya kita lihat lagi fenomena yang di gambar 3 dan 4, ada yang bisa menjawab? Silakan. Kalau gambar 3 itu fenomena pacaran. Ya. Yang gambar 4 itu fenomena
Oke, betul. Berikan tepuk tangan untuk Dania sudah menjawab dengan benar dan berani. Oke, baik. Jadi di sini penjelasannya yaitu pergaulan bebas antara lawan jenis yaitu disebut dengan, kalau di Indonesia namanya pacaran ya teman-teman. Di sini nggak ada yang pacaran kan? Nggak ada. Oke, jadi di sini ada Quran surat Al-Isra ya. Ibu bacain dulu, nanti teman-teman bisa langsung jawab. Bisa langsung mengikuti. Wala taqrabuz zina. Bareng? Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahisyatun. Innahu kana fahisyatun. Wa sa'as sabila. Wa sa'as sabila. Oke, jadi artinya di sini, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya itu perbuatan yang keji dan sesuatu jalan yang buruk. Di sini juga ada judi, yaitu mengundi nasib. Jadi menginginkan kemenangan terus-menerus dengan cara yang tidak benar dan dilarang oleh agama. Sebelumnya Ibu mau membagikan LKPD untuk teman-teman bisa mengerjakan. Di sini ada di bagian kelompok 1 di depan, kelompok 2 di belakang ya. Silakan. Oke, silakan berdiskusi. Ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya. Ibu izin bertanya, berarti untuk jawabannya boleh di HP? Iya, boleh di HP ya teman-teman. Jadi pengelolaan data dan pengumpulan datanya nanti boleh dari informasi HP, dan pengolahan datanya dari diskusi teman-teman. Nanti diolah lagi terus baru dipresentasikan. Baik, silakan langsung dipresentasikan aja dari kelompok 1. Oke, baik. Permasalahannya fenomena gambar 2 itu menurut kami sekelompok remaja yang terlibat dalam tawuran bisa dapat terjadi karena pengaruh teman sebaya, emosi yang tidak terkendali, atau ketidakmampuan penyelesaian masalah secara damai. Nah, dampak bagi orang lain itu tidak bisa memberikan kenyamanan bagi orang lain. Solusinya, remaja sebaiknya menghindari tawuran dengan menyelesaikan masalah melalui musyawarah, serta memilih teman yang mampu memberikan pengaruh positif. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 1 sudah memberikan jawaban dengan sangat benar. Baik, selanjutnya dari kelompok 2 silakan boleh dipresentasikan. Jadi permasalahan fenomena gambar 3 menurut kami, Bu, kedekatan antara remaja laki-laki dan perempuan yang berpotensi mengarah pada pergaulan yang melampaui batas teman biasa, norma agama dan sosial, dampak bagi diri sendiri kurang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Solusinya, remaja itu perlu menjaga batasan, Ibu, dalam pergaulan dengan lawan jenis dan memahami adab bergaul dengan baik. Betul. Jadi jawaban untuk presentasi kelompok 2 yaitu tentang pacaran. Oke. Baik, jawaban dari teman-teman kelompok 1 dan kelompok 2 sudah benar semua. Tepuk tangan. Oke, baik. Mungkin itu saja yang Ibu bisa sampaikan. Sebelum Ibu tutup, Ibu mau melakukan kesimpulan dulu kepada siapa ya Ibu tunjuk ya. Silakan kepada Mas Radit, boleh berdiri untuk memberikan kesimpulannya. Cepet. Oke, jadi dari kesimpulan saya itu pergaulan yang baik itu menjaga diri, Ya. pergaulan yang buruk itu menjerumus pada perilaku yang menyimpang. Oleh itu remaja perlu mampu memilih teman yang baik, terus mengisi waktu dengan kegiatan yang positif. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Radit sudah menjawab kesimpulan. Ini ada hadiah dari Ibu karena sudah berani menjawab kesimpulannya. Silakan diterima. Oke. Baik, mungkin dari Ibu cukup sekian dari penyampaian yang tadi Ibu sudah berikan. Mudah-mudahan pembelajaran yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman, dan semoga yang tadi sudah Ibu jelaskan tentang macam-macam perilaku bisa teman-teman jauhi di lingkungan sehari-hari. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Oke, baik. Sekarang sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, sekarang Ibu mau presentasi nih. Siapa yang hari ini tidak berangkat? Alhamdulillah. Oke, anak-anak, sebelum masuk materi, Ibu ingin bertanya nih, siapa yang masih ingat tentang iman? Saya, Bu. Jadi iman itu percaya atau yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, Bu. Ya, bagus. Lalu menurut Mbak Reliva, apakah iman itu cukup dalam hati aja? Tidak. Betul, iman itu juga terlihat dari ucapan atau perbuatan kita. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang syu'abul iman. Nah, setelah belajar kali ini kalian akan memahami pengertian syu'abul iman dan mengidentifikasi contoh dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih itu syu'abul iman? Jadi, syu'abul iman itu berarti cabang-cabang keimanan. Nah, iman itu tidak hanya berupa keyakinan dalam hati, tetapi juga diwujudkan melalui ucapan yang baik dan perbuatan yang mulia. Oke, selanjutnya ada contoh syu'abul iman dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada berkata jujur kepada guru dan teman. Yang kedua, menolong teman yang mengalami kesulitan. Nah, yang ketiga itu menjaga amanah atau dapat dipercaya. Dan contoh lainnya itu masih banyak ya. Jadi kali ini Ibu akan memberikan LKPD dan kalian membentuk kelompok ya. Ibu bagi jadi 2 kelompok. Yang kelompok ini kelompok 1, ini kelompok 2. Ibu kasih waktu diskusi 1 menit ya. Kelompok 1 bagaimana nih hasil diskusinya? Kami menemukan perilaku jujur dan amanah, Bu. Bagus, bisa dijelaskan mengapa kejujuran termasuk dari cabang iman ya? Karena berkata jujur merupakan perilaku yang baik dan menunjukkan keimanan, Bu. Oke, betul sekali. Jawaban kalian sudah sangat tepat ya. Selanjutnya kelompok 2 ya. Ibu mau tanya nih, kalian sudah menemukan contoh yang lain? Ya sudah, Bu. Contohnya menolong teman dan menjaga kebersihan, Bu. Bagus, coba hubungkan dengan kehidupan kalian di sekolah. Contohnya seperti apa? Menolong teman yang kesulitan belajar dan membuang sampah pada tempatnya. Ya, bagus sekali. Ibu mau bertanya nih, menurut kamu apakah membantu teman itu termasuk perilaku yang mencerminkan iman? Iya, Ibu. Ngapa ya? Karena berkata jujur merupakan perilaku yang baik dan menunjukkan keimanan. Iya, betul sekali. Sekarang Ibu minta perwakilan kelompok untuk mempresentasikannya ya. Dinda menunjukkan perilaku jujur dan amanah. Perilaku tersebut itu termasuk cabang iman karena kejujuran dan amanah merupakan akhlak yang lahir dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman akan berusaha berkata benar, menjaga kepercayaan dan bertanggung jawab. Oke, betul. Apakah kelompok lain akan apakah kelompok lain akan menambahkan jawabannya? Jawaban dari kelompok kami, tambahannya itu ada disiplin, itu membiasakan menghargai waktu dan menaati aturan, lalu tolong menolong, mempererat persaudaraan dan menjaga kebersihan, itu menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sehat dan nyaman, Bu.
Oke, baik. Terima kasih. Oke, baik. Pembelajaran kali ini Ibu akhiri ya. Kita simpulkan bahwa Syu'abul Iman itu cabang-cabang dari keimanan yang bisa diwujudkan melalui keyakinan, ucapan, atau perbuatan. Nah, contohnya itu kalian misal membantu sesama, menghormati orang lain, atau menjaga kebersihan. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat semuanya? Pagi, Bapak. Alhamdulillah. Di sini ada yang tidak berangkat? Alhamdulillah. Oke, jadi pertemuan kali ini kita akan belajar tentang menjauhi gaya hidup. Apa itu? Materialistik, hedonis, dan konsumtif. Nah, setelah pembelajaran ini, saya harap Pak Guru berharap bahwa kalian itu bisa menjelaskan makna keseimbangan hidup dunia akhirat dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77 dan mengidentifikasi contoh gaya hidup materialistik, hedonis, dan juga konsumtif di kehidupan sehari-hari. Terus bisa menyampaikan cara menghindari gaya hidup tersebut dengan percaya diri. Nah, jadi pernahkah kalian merasa harus punya barang tertentu biar nggak ketinggalan zaman? Pernah nggak? Kayak ada iPhone 16 terus keluar iPhone 17, ada nggak harus ganti? Jangan ya, itu karena bisa perbuatan hedonis atau materialistik gitu. Nah, jadi sebelum itu Bapak akan membagi 3 kelompok berhitung dari 1 sampai 3. Ayo. 1, 2, 3. Oke, langsung saja berkelompok 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3. Nah, mau ngapain? Jadi kita langsung berkelompok. Berkelompok, oke. Ya, sambil berkelompok, Bapak mau menjelaskan langkah-langkah diskusinya. Jadi, kalian itu akan ada studi kasus tentang yang berkaitan dengan 3 gaya hidup yang harus diwaspadai ini. Nah, sebelum itu Bapak akan menjelaskan dari 3 gaya hidup yang harus diwaspadai ini. Jadi yang pertama itu ada materialistik ya, atau al-madiyah, yaitu menjadikan harta, kekayaan, dan jabatan sebagai tujuan hidup yang tinggi. Jadi contohnya itu di kehidupan sakin itu merasa lebih keren karena punya HP mahal atau memakai barang yang mahal agar terlihat orang kaya. Jadi itu seperti kehidupan materialistik, yaitu cinta harta dunia atau hubu dunia ya. Terus ada hedonis, itu adimangus buat ya, itu mengejar kesenangan atau kenikmatan dunia semata tanpa memedulikan norma agama. Jadi contohnya itu seperti terlalu lama scroll TikTok. Nah, di sini ada yang suka TikTok atau IG. Nah, pasti kerasa nggak atau nggak kerasa itu udah 2 jam, 3 jam gitu kan. Nah, itu seperti contoh sikap hedonis. Terus ada
gaya hidup konsumtif itu kecenderungan menghabiskan sesuatu secara berlebihan atau boros. Nah, jadi itu seperti seringnya orang, biasanya cewek, orang yang check out itu di Shopee karena ada diskon, padahal itu tidak butuh gitu. Pernah nggak? Oke, jangan diulangi lagi ya. Oke, jadi Bapak akan membagikan kelompok 1 sampai 3 untuk ini memecahkan sebuah kasus. Oke, silakan untuk kalian, ada yang mau bertanya dari kelompok berapa ini? Kelompok 1. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, di kerjasama ya. Udah selesai semuanya? Oke, Bapak mau kalian dari salah satu kelompok untuk mempresentasikan ya. Jadi kelompok 1 mana? Ya, berdiri ya. Jadi Bapak mau tanya, dari kasus tersebut menurut kelompok kalian itu termasuk perbuatan apa? Ini kan materialistik. Iya. Oke. Itu menjadikan harta atau barang sebagai tujuan hidup tertinggi dan ukuran kebahagiaan, bukan sekedar kebutuhan. Oke, jadi itu termasuk gaya hidup materialistik ya. Terus kelompok 2. Yuk, mana kelompok 2 perwakilannya? Oke, jadi dari kasus tersebut menurut kelompok kalian apa dampaknya? Dampak dari kelompok tersebut. Jadi menurut kami Pak, yang pertama Yuk yang cepat. hedonis karena dinda menjadikan kesenangan dunia sebagai tujuan utama hidupnya tanpa memedulikan kewajiban ibadah. Yang kedua, dampak malaikat sholat dan kewajiban agama waktu terbuang sia-sia, menjauhkan diri dari persiapan bekal akhirat. Yang ketiga, ada Quran surat Al-Qasas ayat 7 mengajarkan bahwa boleh menikmati dunia secara wajar, tapi tidak boleh sampai melupakan kewajiban ibadah dan bekal akhirat. Oke, langsung ke kelompok 3 ya. Jadi menurut kelompok 3, jika dikaitkan dengan Quran surat Al-Qasas itu bagaimana sikapnya? Dalam Quran surat Al-Isra ayat 27 itu menyebutkan orang yang boros sebagai saudara setan. Artinya sikap faiz ini sangat dicela dalam Islam dan harus dihindari dengan membeli sesuai kebutuhan, bukan sekedar keinginan sesaat. Oke, jadi yang perlu diingat yaitu materialistik itu lebih ke harta dunia, yang hedonis itu lebih ke kesenangan dunia, dan yang konsumsi itu berlebihan dalam berbelanja. Oke, terima kasih atas kesempatan kalian, partisipasi kalian. Semoga dari diskusi kali ini, pertemuan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Nah, oke, jadi kesimpulan pada pertemuan kali ini yaitu dunia itu untuk bekal dan akhirat dan akhirnya. Nah, mari jadikan dunia sebagai ladang amal, bukan tujuan hidup, agar akhirat kita bahagia. Oke. Mungkin pertemuan kali ini cukup sekian. Jika apakah ada yang bertanya? Oke, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua di kehidupan sehari-harinya ya. Oke, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, hari ini siapa yang tidak hadir ya? Hadir semua, alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Sekarang Ibu mau bertanya nih, pernah tidak kalian mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan? Misalnya, kalian sudah belajar dengan sungguh-sungguh, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Pernah tidak? Pernah. Kira-kira kalau kalian seperti itu, apa yang akan kalian lakukan? Saya akan merasa kecewa, Bu. Iya, tentu kita boleh merasa kecewa karena kecewa itu perasaan yang manusiawi. Oke, tapi apakah boleh kita sebagai seorang muslim berlarut-larut dalam kekecewaan? Tidak, ya tidak boleh ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang sabar menghadapi ujian dan musibah yang berdasarkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Nah, Ibu harapkan setelah kalian belajar, kalian bisa memahami bahwa ujian dan musibah itu bagian dari kehidupan dan kalian mampu menunjukkan bagaimana sih cara sikap sabar dan tetap berusaha ketika menghadapi masalah. Oke. Sekarang coba perhatikan gambar di depan. Nih, bayangkan seorang siswa kelas 12 telah belajar dengan sungguh-sungguh karena ia mempunyai cita-cita untuk mengejar impiannya untuk masuk di perguruan tinggi impiannya. Nah, kalau namun ternyata setelah pengumumannya itu diumumkan, dia ternyata tidak lolos. Nah, karena ia tidak lolos, dia pun merasa kecewa. Karena ia merasa kecewa, dia pun berhenti belajar, berputus asa, dan menyalahkan keadaan. Kira-kira siswa tersebut berperilakunya tepat apa tidak ya? Tidak. Oke. Jadi kita akan mendiskusikan sikap siswa tersebut yang berdasarkan ajaran Islam. Karena ketika kita sudah kecewa, kita harus bersabar. Oke, ini Ibu akan membagikan LKPD-nya ya. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Oke, sudah selesai semuanya? Ya, silakan kelompok 1 dibacakan hasilnya. Menurut kelompok kami, siswa tersebut harus sabar, tidak putus asa, menerima hasilnya, kemudian berusaha lagi dan belajar lebih giat. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan buat kelompok 1. Oke. Nah, mari kita membahas apa sih makna apa sebenarnya dari kata sabar ya? Oke, jadi anak-anak, sabar itu bukan berarti diam dan berhenti tanpa usaha. Jadi sabar itu kemampuan seseorang untuk menahan diri, tetap teguh dalam kebaikan, tidak mudah menyerah dan terus berusaha ketika menghadapi keadaan yang sulit. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 yang artinya dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Artinya ujian bisa datang dalam bentuk apapun. Bisa dalam bentuk kesulitan ekonomi, bisa bentuk kehilangan orang yang dicintai, bisa bentuk kehilangan jiwa, ataupun bisa rasa sakit yang kita rasakan, atau masalah yang lainnya. Nah, bagaimana sih cara sikap kita untuk
ketika kita mendapatkan ujian atau musibah? Nah, yang pertama itu sabar dalam ketaatan. Artinya, kita tetap menjalankan perintah Allah meskipun sedang menghadapi kesulitan. Yang kedua, sabar meninggalkan kemaksiatan. Artinya, kita mampu menahan diri kita untuk tidak melakukan sesuatu yang dilarang Allah meskipun ada kesempatan. Yang ketiga, kita sabar ketika menghadapi ujian dan musibah. Artinya, kita tetap menerima ketetapan Allah dengan terus berusaha, berdoa, dan tidak berputus asa. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita ketika kita tertimpa musibah itu mengucapkan kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita akan kembali. Nah, jadi tiga kata kunci hari ini adalah sabar, yang artinya kita ketika mendapatkan ujian kita tetap sabar, kita tidak menyerah. Terus setelah sabar kita berusaha untuk ikhtiar, artinya kita berusaha untuk mencari solusi yang sedang kita kegagalan yang sedang kita alamin. Terus setelah kita sabar dan ikhtiar, kita melakukan tawakal, yang artinya menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah. Nah, jadi sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha. Sabar itu berarti tetap kuat, tetap berusaha, dan tetap percaya kepada Allah. Oke, sekarang Ibu mau bertanya kepada kalian. Nih, kalau kalian mengalami kegagalan dalam ujian atau kalian ditolak di perguruan tinggi impian kalian, apa yang akan kalian lakukan? Saya, Bu. Ya? Saya akan menerima hasilnya dengan sabar, Bu. Ya, bagus. Terus? Saya, Bu, Ya. akan mengevaluasi dan belajar lebih giat lagi. Ya, jawaban yang sangat bagus. Iya, belajar lebih giat berarti contoh ikhtiar. Sudah cukup apa? Oke, jadi kita evaluasi ya. Ketika kita menghadapi ujian, jangan berkata, saya tidak bisa. Tapi katakan dalam hati, saya akan bersabar, saya akan berusaha, dan saya akan bertawakal kepada Allah. Oke, jadi kita simpulkan, hari ini kita telah belajar bahwa ujian dan musibah itu merupakan bagian dari kehidupan manusia. Allah menguji manusia dengan berbagai bentuk seperti rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, kehilangan jiwa, dan hasil usaha. Ketika menghadapi ujian dan musibah, kita harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, coba bangkunya sama pakaiannya yang belum rapi dirapikan dulu ya. Sudah? Sudah. Oke. Anak-anak, minggu lalu kita membahas materi taubat dan sekarang kita akan membahas materi taat. Yang dimana setelah mempelajari materi ini, kalian itu diharapkan dapat menjelaskan pengertian taat, lalu dapat mengidentifikasikan perilaku taat dalam kehidupan sehari-hari, lalu dapat membiasakan perilaku taat sesuai ajaran Islam. Anak-anak, taat ini dalam bahasa Arab
berasal dari kata ta'ah yati'u ta'atan, yang artinya itu adalah tunduk, patuh, dan juga setia. Tunduk, patuh, dan juga setia yang dimaksud ini adalah tunduk dan patuh terhadap aturan atau perintah yang sudah berlaku. Lalu kepada siapa saja kita harus taat? Dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasulah wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna bil yaumil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya itu, wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan juga ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan juga Rasul itu sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi Mbak Sela, taat itu harus dilakukan kepada siapa saja? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu? Kalau nggak tahu, disimak dulu ya penjelasannya. Disimpan dulu coba HP-nya. Coba semuanya simpan dulu ya HP-nya. Oke, sudah? Sudah. Oke, kalau sudah, Ibu jelaskan lagi ya. Jadi taat itu harus dilakukan kepada Allah, kepada Rasul, dan juga ulil amri. Contohnya, taat kepada Allah itu adalah bersifat mutlak. Yang contohnya misal, sholat. Kita harus sholat 5 waktu karena itu adalah perintah wajib untuk para muslim. Lalu yang kedua, ada taat kepada Rasul, yaitu Muhammad. Itu salah satunya dengan melakukan sunnah yang telah diajarkan Rasul. Misalnya, kita harus berdoa dulu sebelum makan dan minum, menggunakan tangan kanan untuk makan dan minum. Lalu selanjutnya, yang terakhir yaitu taat kepada ulil amri atau pemerintah. Kalau lingkupnya itu adalah sebuah negara, maka pemerintah itu adalah presiden. Kalau lingkupnya dalam sekolah seperti kita, pemerintah itu adalah kepala sekolah. Contohnya taat kepada pemerintah atau kepala sekolah, kalian sebagai siswa itu harus misal datang tepat waktu, lalu memakai atribut dengan lengkap. Sampai sini udah paham semua apa masih ya ada yang dibingungkan? Kalau udah paham semua, Ibu akan kasih kalian beberapa soal yang dimana aturannya itu kalian harus mengangkat tangan terlebih dahulu. Tapi Ibu hitung dulu ya, 3, 2, 1, baru kalian mengangkat tangannya ya. Paham? Paham. Oke, kalau udah paham kita mulai ya. Pertanyaan pertama, secara istilah perilaku taat dapat diartikan sebagai A. Kepatuhan yang muncul karena takut mendapatkan sanksi. B. Sikap tunduk dan setia pada aturan atas dasar kesadaran diri. C. Penerimaan terhadap aturan secara pasrah tanpa paham tujuannya. Dan D. Kebebasan bertindak selama tidak merugikan orang lain. 3, 2, 1. Ya Mbak April coba. Jawabannya B, Bu. Coba kita lihat apakah benar. Oh benar ternyata. Beri tepuk tangan dulu kepada Mbak April. Lalu pertanyaan selanjutnya. Taat kepada Allah dapat dilakukan dengan cara A. Mengikuti keinginan diri sendiri. B. Mengabaikan kewajiban sebagai seorang muslim. C. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Lalu D. Melakukan sesuatu hanya karena mengikuti teman. Coba 3, 2, 1. Ya Mbak Nyanyo. Jawabannya C. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Coba kita lihat apakah benar jawabannya. Benar ternyata. Beri tepuk tangan kepada Mbak Nyanyo.
Lalu pertanyaan yang terakhir. Bel masuk kelas sudah berbunyi, tetapi guru mata pelajaran itu belum datang. Beberapa teman mengajakmu bermain keluar kelas. Sikap taat aturan kelas yang paling tepat adalah A. Ikut keluar kelas sebentar untuk menghilangkan rasa bosan. B. Tetap di dalam kelas sambil membaca buku atau belajar mandiri. C. Menunggu di depan pintu kelas sambil mengawasi kedatangan guru. Dan D. Mengajak teman-teman satu kelas untuk pulang lebih awal. 3, 2, 1. Coba Mbak Nia. Oke Bu, jawabannya itu yang B, tetap di dalam kelas sambil membaca buku atau belajar mandiri. Oke, lihat dulu ya apakah benar. Oh benar ternyata, beri tepuk tangan pada Mbak Nia. Oke, udah selesai ya materinya anak-anak. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita dan tentunya dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.